Selamat siang, perkenalkan nama saya Mbane dengan NIM 2529061010. Saya adalah mahasiswa pasca sarjana pendidikan IPA dari Universitas Pendidikan Ganesha. Saya akan menjelaskan mata kuliah dari Filsafat Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan ada 10 kasus. Nah, yang kasus yang pertama yang saya akan jelaskan tentang hakikat filsafat dalam pendidikan. Di mana kasusnya itu yaitu seorang guru baru seorang guru baru di sebuah sekolah menengah merasa kebingungan menentukan arah pembelajaran. Ia hanya mengikuti buku teks tanpa memahami mengapa suatu konsep penting diajarkan. Kepala sekolah kemudian menugaskannya mempelajari filsafat pendidikan agar lebih memahami makna dasar dari pengetahuan dan pengajaran. Dari kasus di atas, ada pertanyaannya. Yang pertama, apa makna filsafat yang dapat membantu guru tersebut memahami kembali tujuan dan arah pendidikan? Jelaskan cabang filsafat serta karakteristik dari aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam konteks kasus tersebut. Dari kasus di atas, maka dapat dijelaskan bahwa dengan filsafat secara umum, ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang hakikat segala sesuatu, termasuk pendidikan, di mana filsafat pendidikan membantu guru untuk melihat pendidikan tidak sekedar transfer materi saja, tetapi sebagai proses pengembangan manusia secara utuh. Nah, dalam hakikat filsafat ini terdapat tiga cabang utama di mana yang tiga cabang utama untuk membantu memahami pendidikan, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu ontologi, di mana ontologi ini menekankan tentang proses pembentukan manusia, bukan hanya untuk menghafal materi saja. Nah, hakikat siswa adalah individu yang unik dan aktif membangun pengetahuan. Yang kedua yaitu epistemologi, di mana dia di epistemologi ini menekankan tentang pengalaman, eksperimen, interaksi sosial dan bukan hanya dari buku teks. Yang ketiga yaitu aksiologi. Nah, di aksiologi ini menekankan tentang mengembangkan nilai seperti kejujuran, kerjasama, dan rasa ingin tahu dalam pembelajaran. Ya, filsafat membantu guru untuk menjembatani teori dan praktik. Jadi, filsafat ini dapat menjembatani guru untuk mengaplikasikan teori dan praktik. Bukan hanya teori saja, tetapi juga praktik. Nah, guru dapat menggunakan pandangan filosofis untuk mengkritisi pendekatan lama dan membuka diri pada inovasi baru tanpa kehilangan nilai-nilai dasar pendidikan. Nah, dengan demikian, filsafat memberikan landasan yang sangat kokoh agar adaptasi guru terhadap perubahan tidak asal-asalan, melainkan terarah dan bermakna. Adapun studi kasus yang kedua yaitu tentang guru dan pertanyaan ontologis, di mana kasusnya ini eh, dalam sebuah pelatihan, seorang guru bertanya, apa belajar itu merupakan proses menghafal atau membentuk makna. Pertanyaan ini menimbulkan perdebatan di antara peserta. Nah, pertanyaannya, bagaimana aspek ontologi filsafat pendidikan dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan guru tersebut, dan apa implikasinya terhadap cara guru memahami makna belajar? Dari kasus guru dan pertanyaan ontologis itu, kita tahu bahwa pertanyaan guru tentang apakah belajar itu proses menghafal atau membentuk makna saja. Nah, sebenarnya adalah pertanyaan ontologis karena menyangkut hakikat belajar itu sendiri. Nah, dalam filsafat pendidikan ini, aspek ontologi mengajak
kita untuk memahami realitas belajar, yaitu apa sebenarnya belajar itu. Nah, dari sudut pandang ontologi ini, kita belajar bahwa belajar bukan hanya sekadar menghafal informasi secara mekanis, melainkan proses membentuk makna dan pemahamannya. Eh, ini berarti bahwa belajar adalah aktivitas mental yang aktif dan kreatif, di mana siswa tidak hanya menerima secara pasif saja, tapi juga menghubungkan, mengkonstruksi, serta menginternalisasi pengetahuan baru berdasarkan pengalaman dan konteksnya. Nah, implikasi pemahaman ini untuk guru adalah bahwa guru harus mengarahkan pembelajaran agar siswa aktif mencari dan membangun makna, bukan hanya menghafal jawaban saja. Dari pembelajaran yang berorientasi ini pada pemahaman akan lebih efektif karena dapat membantu siswa mengaitkan pengetahuan dengan kehidupan nyata, menciptakan pengalaman belajar yang mendalam serta dapat tahan lama. Adapun studi kasus yang ketiga yaitu tentang epistemologi di ruang kelas. Kasus yang ketiga ini yaitu kasus dari seorang dosen di LPTK, di mana dia memperkenalkan berbagai cara memperoleh pengetahuan, mulai dari pengalaman, eksperimen, hingga intuisi. Pertanyaannya yaitu analisislah kasus ini menggunakan sudut pandang epistemologi filsafat pendidikan. Bagaimana pemahaman tentang sumber pengetahuan mempengaruhi metode mengajar. Dari epistemologi di ruang kelas dari kasus yang di atas, kita tahu bahwa epistemologi dalam filsafat pendidikan membahas tentang asal-usul, sifat, dan cara memperoleh pengetahuan. Dalam kasus dosen yang memperkenalkan berbagai cara memperoleh pengetahuan seperti pengalaman, eksperimen, dan intuisi. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya pemahaman tentang epistemologi, di mana pemahaman tentang epistemologi ini dapat mendorong guru dan dosen untuk menggunakan metode mengajar yang beragam sesuai dengan sumber pengetahuan. Misalnya, jika pengetahuan dapat diperoleh dari pengalaman, guru dapat menyediakan pengalaman belajar nyata atau simulasi di kelas. Nah, jika pengetahuan diperoleh dari eksperimen, maka pembelajaran berbasis praktikum perlu dikembangkan. Jika intuisi juga dilibatkan, maka guru bisa mendorong diskusi dan refleksi. Dari pemahaman epistemologi dapat membantu guru untuk terpaku pada satu metode saja, tapi memilih atau memadukan metode yang sesuai agar siswa mendapat pengetahuan secara holistik. Ini sangat akan memperkaya proses belajar dan mempermudah siswa dalam memahami serta mengaplikasikan pengetahuan. Nah, epistemologi ini mempengaruhi metode mengajar dengan memberikan landasan filosofi bahwa pengetahuan tidak hanya diperoleh dari guru atau buku, tetapi dapat dari berbagai sumber dan cara yang harus dipahami serta dimanfaatkan oleh tenaga pendidik. Studi kasus yang keempat yaitu aksiologi dalam kurikulum. Di mana kasusnya yaitu dalam revisi kurikulum sekolah muncul perdebatan apakah pendidikan harus menekankan nilai moral atau cukup berfokus pada pencapaian akademik. Pertanyaan yang muncul, gunakan aksiologi pendidikan untuk menganalisis kasus tersebut. Bagaimana nilai dan etika mempengaruhi arah serta tujuan kurikulum. Kita tahu bahwa aksiologi pendidikan adalah cabang filsafat yang membahas tentang nilai-nilai atau etika dalam dunia pendidikan. Dalam kasus revisi sekolah di atas, perdebatan antara fokus pada nilai moral atau pencapaian akademik sangat berkaitan dengan aksiologi ini.
Nah, nilai dan etika sebenarnya adalah fondasi utama yang mempengaruhi arah dan tujuan kurikulum. Kalau pendidikan hanya berfokus pada akademik tanpa menanamkan nilai moral, maka hasilnya mungkin hanya siswa yang pintar secara intelektual, tapi kurang punya karakter dan etika. Nah, pendidikan yang baik menurut aksiologi ini harus seimbang, di mana nilai moral membantu membentuk siswa menjadi pribadi yang bertanggung jawab, jujur, dan peduli terhadap sesama. Ini sangat penting supaya pengetahuan yang dimiliki bukan hanya sekadar ilmu saja, tapi juga berguna untuk kehidupan dan hubungan sosial yang harmonis. Nah, nilai dan etika dalam kurikulum sangat berfungsi sebagai panduan untuk membentuk sikap dan perilaku siswa, bukan hanya sekedar mengukur prestasi akademis lewat nilai tes semata saja. Adapun studi kasus yang kelima yaitu tentang filsafat sebagai inspirasi. Nah, seorang kepala sekolah berupaya membangkitkan semangat guru-guru terus berinovasi dengan mengatakan bahwa filsafat dapat menjadi sumber inspirasi. Pertanyaan, jelaskan bagaimana filsafat dapat berperan inspirasional, perspektif, dan investigatif dalam membantu guru untuk menghadapi perubahan dunia pendidikan yang cepat. Filsafat adalah ilmu yang membahas tentang pemikiran mendalam mengenai kehidupan, pengetahuan, dan nilai-nilai. Dalam dunia pendidikan, filsafat tidak hanya sekadar teori, tapi filsafat menjadi sumber inspirasi yang sangat berarti untuk guru. Filsafat bisa menjadi inspirasi karena filsafat punya tiga peran penting yang membantu guru untuk menghadapi tantangan dalam perubahan dunia pendidikan yang cepat. Di mana yang pertama yaitu filsafat bersifat inspirasional, yaitu filsafat menekankan bahwa guru untuk selalu berpikir kritis dan reflektif, mengenal tujuan pendidikan secara mendalam dan makna mengajar itu sendiri. Nah, dengan memahami filosofi pendidikan ini, guru bisa menemukan motivasi dan semangat baru dalam pekerjaannya. Misalnya, ketika guru sadar bahwa tugasnya bukan hanya mengajar materi saja, tapi juga membentuk karakter dan membimbing siswa menjadi manusia utuh. Nah, ini menjadi dorongan kuat untuk terus berkarya dan berinovasi. Yang kedua, filsafat bersifat perspektif, di di mana memberikan dalam filsafat eh, dalam hal ini memberikan panduan atau arahan yang jelas untuk bagaimana pendidikan seharusnya dijalankan. Nah, guru bisa menggunakan filsafat ini sebagai landasan untuk menentukan metode pengajaran, nilai-nilai yang ditanamkan, serta tujuan yang hendak dicapai dalam proses belajar mengajar. Misalnya, jika guru memegang filosofi pendidikan yang menekankan pentingnya pembelajaran yang aktif dan kreatif, maka mereka akan berusaha mencari cara mengajar yang lebih inovatif dan menyenangkan, bukan hanya monoton dan membosankan. Yang kedua, yang ketiga yaitu filsafat bersifat investigatif, di mana dalam filsafat ini eh, menekankan bahwa pentingnya memahami dan menganalisis masalah yang muncul di dunia pendidikan. Dalam situasi sekarang, kita tahu bahwa dunia pendidikan berubah cepat dengan teknologi, gaya belajar siswa yang beragam, serta kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Hal ini membuat dan mendorong guru untuk harus terus bertanya, menyelidiki, serta mencari solusi berdasarkan prinsip dan nilai pendidikan. Kasus yang keenam studi yaitu ideal versus real di sekolah. Di mana kasusnya sebuah sekolah merancang program yang namanya sekolah impian dengan eh, visi luhur semua menjadi manusia unggul secara moral dan intelektual. Namun di lapangan
Namun di lapangan, keterbatasan sarana dan motivasi siswa membuat visi itu sulit terwujudkan. Pertanyaannya yaitu bandingkan bagaimana cara pandangan idealisme dan realisme dalam menafsirkan masalah tersebut. Filsafat mana yang relevan diterapkan dan mengapa? Nah, dalam kasus sekolah yang merancang program sekolah impian ini, dengan visi agar unggul moral dan intelektual, kita bisa melihat perbedaan cara pandang dari filsafat idealisme dan realisme, di mana idealisme memandang bahwa realitas utama adalah dunia ide atau pikiran. Dalam pendidikan, idealisme menekankan bahwa pentingnya nilai moral, etika, dan pembentukan karakter yang mulia. Dari sisi idealisme, visi sekolah tersebut sangat tepat karena fokus pada pengembangan intelektual sekaligus moral siswa. Saya akan menjelaskan idealisme dan realisme. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu idealisme. Nah, idealisme ini meyakini bahwa pendidikan bukan hanya soal pengetahuan, tapi juga soal menanamkan nilai luhur dan membantu jiwa siswa agar menjadi manusia sempurna. Nah, guru dianggap sebagai figur penting yang menginspirasi dan membimbing siswa menuju pemahaman yang dalam tentang nilai dan prinsip hidup. Sedangkan sedangkan realisme yaitu realisme memandang bahwa realitas itu ada di dunia fisik dan nyata terlepas dari pikiran manusia. Nah, pendidikan menurut realisme sangat berfokus pada pengajaran pengetahuan yang konkret, fakta-fakta empiris, dan keterampilan praktis yang mendukung kehidupan sehari-hari. Dari sudut pandang realisme, masalah keterbatasan sarana dan motivasi siswa adalah hal yang sangat penting dan nyata yang harus diatasi agar visi misi bisa tercapai. Nah, realisme mendorong pendidikan yang terstruktur, terorganisir, serta sesuai dengan kemampuan lingkungan dan sumber daya yang ada. Kasus yang berikut yaitu pendidikan pendidikan nilai di tengah globalisasi. Di mana kasus studi yang ketujuh ini, guru pendidikan agama di sekolah internasional merasa kesulitan menanamkan nilai-nilai spiritual di tengah arus budaya Barat yang bebas. Pertanyaannya, bandingkan pandangan filsafat Timur dan filsafat Barat dalam konteks pendidikan nilai. Bagaimana keduanya dapat disinergikan untuk membentuk karakter siswa. Dalam konteks pendidikan, nilai di tengah arus globalisasi, khususnya ketika guru pendidikan agama di sekolah internasional menghadapi kesulitan menanamkan nilai spiritual di tengah budaya Barat yang lebih bebas. Nah, pentingnya untuk memahami perbedaan pandangan filsafat Timur dan Barat, di mana filsafat Timur ini seperti yang berkembang melalui ajaran Buddha, Taoisme, dan Konfusianisme, fokus pada harmoni, keseimbangan, dan hubungan yang mendalam antara manusia, alam, dan spiritualitas. Nah, sedangkan pendidikan menurut filsafat Timur berorientasi dengan berorientasi pada pembentukan karakter, etika, dan kebijakan kebijaksanaan spiritual, nilai-nilai sosial, dan kolektivitas yang juga sangat ditekankan, di mana individu dipandang sebagai bagian penting dari komunitas dan alam semesta. Guru dalam tradisi ini biasanya dipandang sebagai sosok yang dihormati, yang membimbing siswa menjadi pembelajaran reflektif dan kontemplatif untuk mencapai kedamaian batin dan kesadaran moral. Studi kasus yang kedelapan yaitu tentang pragmatisme di era digitalisasi, di mana kasusnya itu di era pembelajaran daring, sekolah mulai menilai efektivitas guru berdasarkan kepuasan siswa dalam hasil belajar cepat. Guru yang mengajarkan refleksi filosofi dianggap tidak praktis.
Pertanyaan yaitu gunakan konsep praktisme untuk menilai situasi ini. Apakah pendidikan seharusnya hanya diukur dari hasil yang berguna secara praktis? Siapa tokoh penggagas praktisme dan bagaimana pandangannya dapat diterapkan? Dari kasus di atas, kita dapat simpulkan bahwa pembelajaran berbasis masalah sangat relevan dengan filsafat pragmatisme. Karena sama-sama menekankan pada pentingnya pembelajaran yang berkaitan langsung dengan kehidupan nyata. Dalam pembelajaran berbasis masalah ini, siswa diajak untuk belajar lewat pemecahan masalah konkret yang mungkin mereka hadapi dalam dunia kerja atau kehidupan sehari-hari. Ini sesuai dengan prinsip pragmatisme yang menilai kebenaran dan nilai suatu gagasan berdasarkan manfaat dan kebergunaannya dalam praktik. Ya, adapun dari kita dapat lihat dari segi pragmatisme dalam pendidikan modern, kita dapat lihat dari pandangan utama yaitu bahwa kebenaran dan nilai diukur dari efek dan hasil praktis. Yang kedua, fokus pada pembelajaran yang aplikatif, relevan, dan berguna sehari-hari. Dilihat dari sisi kebijakan pendidikan di era digital, dapat terlihat bahwa dia lebih mengutamakan hasil yang cepat dan kepuasan siswa, serta pentingnya materi yang langsung dipakai untuk menyelesaikan masalah nyata. Sedangkan keseimbangan antara hasil praktis dan pemikiran kritis dapat terlihat dari kritik terhadap pendekatan hanya praktis saja, di mana pendidikan tidak hanya soal hasil cepat dan efisien, tetapi juga pentingnya refleksi mendalam dan pengembangan kemampuan berpikir kritis. Sedangkan ketika kita lihat dari pendekatan ideal, ini menggabungkan hasil praktis dan kedalaman refleksi yang dapat memberikan pengetahuan yang berguna sekaligus membangun karakter dan wawasan kritis. Ketika kita lihat dalam implementasi di sekolah, bahwa pemanfaatan teknologi ini untuk pembelajaran interaktif dan relevan sangat menumbuhkan manusia yang seimbang antara keterampilan dan pemikiran yang reflektif. Adapun studi kasus yang kesembilan yaitu tentang pembelajaran berbasis masalah, di mana kasusnya di sebuah eh, universitas menerapkan problem based learning atau PBL dengan tujuan menumbuhkan kemampuan berpikir kritis. Dosen menekankan bahwa teori penting jika dapat diterapkan untuk memecahkan masalah nyata. Nah, pertanyaan analisis penerapan problem basic learning ini berdas- eh, problem basic learning tersebut berdasarkan filsafat pragmatisme. Bagaimana prinsip eh, kebenaran, bagaimana prinsip kebenaran berdasarkan kebergunaan mendukung pendekatan ini dalam pendidikan modern. Kita tahu bahwa pembelajaran berbasis learning ini, problem based learning ini sangat relevan dengan filsafat pragmatisme karena sama-sama menekankan pada pentingnya pembelajaran berkaitan langsung dengan kehidupan nyata. Nah, dalam pembelajaran based learning ini, siswa diajak untuk belajar lewat pemecahan masalah konkret yang mungkin mereka hadapi dalam dunia nyata atau kehidupan sehari-hari. Nah, filsafat pragmatisme ini yang dikembangkan oleh tokoh seperti Charles Sanders, Peirce, William James, dan John Dewey menekankan bahwa pengetahuan bukan hanya sekedar teori abstrak saja, tapi harus dapat diaplikasikan dan memberikan dampak positif bagi kehidupan, di mana John Dewey khususnya menekankan pentingnya learning by doing atau belajar melalui pengalaman langsung yang menjadi dasar pendekatan eh, PBL atau Problem Based Learning. Dan studi kasus yang terakhir yaitu refleksi filsafat dalam kehidupan.
di mana kasusnya seorang guru senior merefleksikan pengalamannya. Ia pernah menjadi idealis, kemudian realistis, dan kini pragmatis dalam mengajar. Ia menyadari bahwa setiap filsafat memiliki tempatnya masing-masing. Adapun pertanyaannya itu, analisis perjalanan filsafat guru tersebut dari sudut pandang perkembangan paradigma filsafat pendidikan. Bagaimana perubahan pemahaman filsafat dapat membantu guru menjadi pendidik yang lebih bijak. Dari sudut pandang sejarah, dari sudut pandang sejarah filsafat pendidikan, perubahan ini sejalan dengan evolusi para paradigma pendidikan yang berkembang mengikuti kebutuhan zaman dan pemahaman manusia tentang pembelajaran. Nah, awalnya guru yang idealis memandang pendidikan dari sudut pandang idealis yang menekankan cita-cita luhur, nilai moral, dan tujuan mulia pendidikan. Idealisme menekankan pengembangan jiwa dan karakter siswa sebagai pusat pendidikan. Nah, dalam fase ini, guru percaya bahwa tujuan utama pendidikan adalah membentuk manusia yang sempurna secara moral dan intelektual. Nah, dari sudut pandang sejarah filsafat pendidikan, perubahan ini sejalan dengan evolusi paradigma pendidikan yang berkembang mengikuti kebutuhan zaman dan pemahaman manusia tentang pembelajaran. Sekian sekian dari pemaparan dari saya. Bila ada salah kata dari dan tutur kata saya mohon maaf. Terima kasih.